إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام, sesungguhnya pikiran adalah sumber berbagai macam kebaikan dan sumber berbagai macam keburukan. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Miftah Dari Sa'adah berkata, aslu kulli syarr wa aslu kulli khairin al-fikr. Sumber berbagai macam keburukan, bahkan sumber berbagai macam kebaikan adalah pikiran. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ya akhal Islam, perbuatan manusia itu asalnya dari niat, dan niat berasal dari pikiran. Ketika seseorang memikirkan sesuatu, maka akan berubah menjadi sebuah niat. Saat niat telah menjadi kuat, maka ia berubah menjadi sebuah perbuatan. Oleh karena itu ya akhwal Islam, siapa yang ingin bisa menjaga perbuatannya, jagalah niatnya. Dan siapa yang ingin bisa menjaga niatnya, maka jagalah pikirannya. Saudaraku seiman, ketika seseorang yang ia pikirkan adalah tentang kematian misalnya, dia merasa bahwa dia akan segera meninggal dunia dan kembali kepada Allah Azza wa Jal, maka saat itu akan muncul niat-niat kebaikan, niat untuk beramal saleh, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari pikiran itu muncullah niat yang baik tersebut. Tapi ketika seseorang memikirkan perbuatan-perbuatan yang buruk ya akhal Islam, maka akan tumbuh dan muncul niat-niat yang buruk. Dan ketika niat itu telah kuat, maka dia pun ya akhal Islam akan berbuat keburukan, na'udzubillah. Ummatal Islam, oleh karena itulah betapa pentingnya kita untuk menjaga pikiran kita. Kita berusaha untuk memanage pikiran kita agar pikiran kita selalu dalam kebaikan, dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang bermanfaat untuk umat dan bangsa negara ini. Kewajiban kita ya akhal Islam adalah bersemangat untuk hal-hal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah kepada perkara-perkara yang bermanfaat dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan pernah lemah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatul Islam, bahkan banyak kekufuran muncul dari pikiran-pikiran. Rasulullah bersabda, ya'ti syaitan ila ahadikum, setan akan datang kepada salah seorang dari kalian dan berkata, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi? Dia akan jawab Allah. Lalu setan pun kemudian berkata, faman khalaqallah, lalu siapa yang menciptakan Allah?
Fa idza balagha dzalik, kata Rasulullah, apabila telah sampai kepada hal ini, falyaqul amantu billah, hendaklah ia ucapkan aku beriman kepada Allah. Dan dalam satu ayat yang lain, falyasta'id billahi minasyaitan, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari godaan setan. Lihatlah ya akhi, setan masuk kepada pikiran seseorang, memberikan was-was agar ia ragu kepada Allah Azza wa Jalla, agar ia ragu terhadap agama Allah, ragu terhadap Al-Quran. Dari pikiran itu ya akhi, kemudian muncul keraguan dalam hati seorang hamba, sehingga kemudian kita lihat ada sebagian orang merasa ragu dengan agama Allah, ragu akan adanya Allah, ragu akan ada kebenaran Al-Quran. Dari mana asalnya? Dari pikiran. Oleh karena itulah ya akhal Islam, orang-orang kafirin yang ingin merusak Islam dan umat Islam, mereka mulai dari pikiran. Mereka berusaha untuk mencuci pikiran-pikiran kita dengan menawarkan berbagai macam syubhat pemikiran. Bagaimana supaya kita menyimpang, bagaimana supaya kita jauh dari Allah, bagaimana kita supaya lebih mengikuti syahwat dan tertipu dengan kehidupan dunia ya akhal Islam. Semua asalnya dari pikiran ya akhal Islam. Maka ketika kita ya akhi menggunakan akal pikiran untuk hal yang bermanfaat, dengan mengkaji Al-Quran, dengan memikirkan dan memahami tentang makna-makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan merujuk pemahaman para salafus saleh, maka pada waktu itu pikiran kita akan terjaga ya akhwal Islam. Maka pikiran harus dibekali dengan ilmu yang berasal dari qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebodohan ya akhwal Islam seringkali menimbulkan pikiran-pikiran yang menyesatkan. Karena seseorang memikirkan sebatas dengan akal, berdasarkan kebodohan dan ketidakfahaman terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah, seringkali memunculkan pendapat-pendapat yang aneh dan nyeleneh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, oleh karena itulah pikiran kita harus diikat dengan ilmu yang benar, yaitu dengan wahyu yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Karena kebenaran yang mutlak hanyalah Allah. Allah lah pemilik kebenaran. Oleh karena itu di antara nama Allah adalah Al-Haq. Maka semua yang tidak sesuai dengan wahyu pasti itu sebuah kesesatan dan penyimpangan. Maka ya akhwal Islam, siapapun di antara kita yang ingin selamat hatinya, selamat perbuatannya, selamat dunia dan akhiratnya, maka jagalah hatinya untuk tidak memikirkan tentang hal-hal yang menyimpang, memikirkan tentang syahwat yang melalaikan, memikirkan tentang syubuhat yang menyesatkan. Akan tetapi pikiran kita ya akhi tentang hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kematian, penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Umat al-Islam, inilah ya akhal Islam, sumber segala macam kebaikan dan sumber segala macam keburukan ternyata itu ada pada pikiran kita. Maka sungguh bahagia orang yang senantiasa berusaha memikirkan tentang hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Dan sungguh sangat merugi orang yang pikirannya kepada hal-hal yang hina dan buruk, sehingga akhirnya dia pun menimbulkan niat-niat yang tidak baik. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفقهم يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Wei sana, nyoba lanjut. Yuk di lapak seru saja.